Halo kelas, kita lanjutkan materi kuliah probabilitas dan statistik. Sebelumnya kita telah membahas tentang subbab 4.1 sampai dengan 4.4, benar ya? Ini sudah kita bahas. Nah, kali ini kita akan membahas di subbab 4.5, yaitu kuartil, desil, persentil. Di mana pembahasannya akan kita bagi menjadi dua kategori. Nih, sama ya seperti ketika kita membahas tentang topik-topik pada atau subtopik pada ukuran pemusatan. Jadi kita bagi menjadi kuartil, desil, persentil untuk data tunggal dan juga data berkelompok seperti itu. Nah, untuk video ini saya akan fokuskan dulu ke pembahasan tentang kuartil data tidak berkelompok atau dikenal juga sebagai data tunggal. Jadi video mengenai kuartil, desil, persentil itu terdiri dari beberapa part gitu ya. Yang part 1 untuk data tunggal itu saya bagi lagi menjadi 3 part gitu ya. Ada kuartil, kemudian setelah ini ada video tentang desil juga dan tentang persentil. Nah, pada pembahasan pertama yakni kuartil untuk data tunggal. Jadi diumpamakan rekan-rekan itu memiliki suatu kelompok data atau gugus data yang nantinya rekan-rekan bagi menjadi 4 bagian yang sama besar gitu. Nah, ketika rekan-rekan membagi kumpulan data atau gugus data menjadi 4 bagian yang sama besar, rekan-rekan akan menghasilkan 3 pembagi. Yang inilah kemudian kita kenal dengan kuartil 1, kemudian kuartil 2, kuartil 3. Atau kita labeli dia dengan simbol Q1, Q2, Q3 seperti itu. Nah, untuk bisa menyelesaikan atau menentukan nilai kuartil baik itu 1, 2, dan 3, rekan-rekan perlu mengurutkan data dari kumpulan data yang rekan-rekan miliki, diurutkan terlebih dahulu dari yang kecil ke yang besar seperti itu. Nah, perlu rekan-rekan ketahui ketika nantinya rekan-rekan punya nilai atau sudah mengetahui median dari kumpulan data tadi, maka nilai median yang rekan-rekan dapatkan itu juga merupakan nilai kuartil atau sebaliknya gitu ya. Jika rekan-rekan sudah tahu berapa nilai kuartil 2, maka itu akan menjadi nilai mediannya dari suatu gugus data yang rekan-rekan miliki. Jadi jika suatu data atau ada pada soal ya, ada satu kumpulan data, di situ pertanyaannya pertama, tentukan nilai median. Nah, setelah rekan-rekan mendapatkan nilai mediannya, ada pertanyaan di bawah, tentukan nilai kuartil kedua. Nah, udah langsung aja ambil nilai median itu akan menjadi nilai kuartil kedua seperti itu. Untuk pastinya nanti kita bisa cek dalam rumus ini gitu ya. Nah, rumus untuk menentukan kuartil itu bisa menggunakan rumus sebagai berikut. QI gitu ya, QI artinya kuartil yang ke I sama dengan nilai yang ke I dikali N ditambah 1 dibagi 4. Nah, di sini kita bedah satu persatu. QI ini merupakan penentu apakah dia kuartil ke-1, kedua atau ketiga. Jadi I itu menunjukkan kuartilnya gitu ya. Kalau misalnya yang ditanya Q2, maka di sini nanti 2. Di sini menjadi Q2 gitu. Nah, N adalah jumlah atau banyaknya observasi atau jumlah data ditambah 1 dibagi 4. Nah, 4 ini karena tadi konsepnya dari kuartil itu ada ini, membagi data yang rekan-rekan miliki menjadi 4 bagian yang sama besar yang ini. Nah, akan dibagi menjadi 4 ya. Nah, karena dibagi menjadi 4, maka nanti di sini dirumus bagi 4. Nilai yang ke I ini menunjukkan di mana letak kuartilnya itu berada. Nah, misalnya kita punya nilai nih 20, 10, 40, 30. Nah, ini kemudian kita urutkan
10, 20, 30, 40. Ini jadi X1, X2, X3, X4 gitu. Nah, kita ingin menentukan misalnya key kedua misalnya, atau misalnya gini, hasil dari key 1 ya. Hasil dari key 1 itu adalah 20,3 misalnya gitu ya. Nah, 20,3, maka di sini posisi key 1 itu. Tadi key 1 ya. Sama dengan 20,3 seperti itu. Nah, di sini posisinya. Jadi dari sekumpulan data rekan-rekan nanti itu perlu diurutkan untuk bisa mengetahui posisi Q-nya itu di mana gitu. Jadi nilai yang ke berapa gitu ya. Di sini nanti ditentukan. Untuk lebih jelasnya kita bisa cek nanti di contoh soalnya. Nah, berikut contoh soalnya. Ada 13 karyawan yang mendapatkan upah bulanan dalam ribuan rupiah, yaitu sebagai berikut nih upah bulanannya nih. Nah, N-nya sama dengan 13. Nah, di sini aja kita sudah tahu nih kalau N-nya itu 13 karena ada 13 karyawan gitu ya. Maka yang ditanyakan di sini berapa Q 1, Q 2 dan Q 3. Nah, langkah pertamanya kita urutkan dulu datanya. Jadi kalau di sini kan acak ya 40 gitu, 30, 50. Nah, kita urutkan dari yang kecil ke yang besar. Akhirnya kita dapatkan di urutannya seperti ini. Jangan lupa rekan-rekan tambahkan label di sini. Jadi 30 karena yang terkecil 30 ini X1 gitu. Jadi misalnya seperti ini. 30, 35, 40, 45. Nah, karena kan bisa membuatnya dengan model seperti ini. X2, X3, X4 boleh. Atau seperti yang saya buat begini juga tidak masalah gitu. Tapi artinya dari sekumpulan data rekan-rekan ini ada penandanya gitu ya, nilai X1, X2, X3 gitu. Tujuannya apa? Untuk nanti bisa mengetahui posisi nilai kuartilnya gitu. Nah, setelah data diurutkan, kita masukkan dia ke dalam rumus berikut. Rumus kuartil ya yang tadi. QI sama dengan nilai yang ke I dikali N ditambah 1 dibagi 4. Nah, kita masukkan dia ke rumus karena yang ditanya pertama itu adalah Q1, kemudian ada Q2, ada Q3 yang ditanyakan, maka kita jawab dulu yang Q1. Nilai yang ke 1 ya, Q1 sama dengan nilai yang Q1 dikali N-nya tadi adalah 13 ditambah 1. Nah, 1 dikali 300 ditambah 1 itu 14 ya. 1 dikali 14 dapatnya 14 dibagi 4 gitu. Nah, dapatnya adalah 3,5. Nah, 3,5 di sini ada triknya. 3,5 ini rekan-rekan kalau di kalkulator akan menemukan hasil sebagai berikut. 3,5 kan begitu ya biasanya. Nah, 3,5 itu dia berada di X3 dan X4. Jadi kalau gampang itu seperti ini. 3,5 itu berada di antara angka 3 dan angka 4. Di sini adalah 3,5. Begitu. Nah, keberadaan 3 dan 4 ini mewakili nilai X. Nah, seperti itu. Sehingga kita harus cari tahu dulu nilai pasti Q-nya itu berapa, karena dia berada di X3 dan X4. X3 ini berapa ya, kalau tidak salah 40 ya. Nanti rekan-rekan bisa cek kembali di slide sebelumnya gitu ya, dari urutan data yang sudah diurutkan gitu ya, dari yang kecil ke yang besar. X4 ini 45 gitu. Nah, kita dapatkan 3,5. Jadi posisinya nilainya berapa? Kalau misalnya 3,5 ini apa? Ini kan menentukan posisi ya baru ya, Q1 ini nilai yang ke. Artinya dia menentukan posisinya itu berada di sini 3,5. Nah, itu belum tahu nilai kuartilnya, kita baru tahu posisinya. Posisinya itu berada di antara data yang ketiga dengan data yang keempat setelah diurutkan. Nah, kurang lebih seperti itu. Sehingga rekan-rekan masukkan dia ke dalam rumus begini. Jadi nilai yang ke 3,5 itu berarti rata-rata dari X3 dan X4. Nah, kalau rata-rata maka sudah tahu pasti ya, X3 ditambah X4 dibagi 2. Nah, masukkan dia ke dalam rumus berikut. Untuk mengetahui nilai pasti dari Q1, maka masukkan dia ke sini. Setengah dikali X3 ditambah X4. X3 dari data yang sudah diurutkan tadi
adalah 40, X4 setelah kita urutkan tadi nilainya adalah 45. Nah, maka 40 tambah 45 dibagi 2 dapatnya 42,5. Inilah baru nilai Q. Jadi nilai Q-nya 42,5. Cocok ya kalau kita taruh di sini. Tadi nilainya itu nilai yang ke 3,5. Nilai yang ke 3,5 itu yang gimana kan gitu ya. Jadi dia berada di antara X3 dengan X4. Nah, anggaplah di sini X3 itu 40, di soalnya 40 ya, X4-nya 45 kan itu setelah diurutkan. 3,5 itu ya memang di sini posisinya, tapi berapa nilainya gitu, nilai Q-nya berapa gitu kan, itu kita belum tahu ya. Nah, sehingga itulah yang kita jadikan masukkan ke rumus rata-rata sehingga kita bisa mengetahui nilai Q-nya itu adalah 42,5 dan cocok. 42,5 itu beradanya di sini. Jadi kalau dia di posisi nilai yang ke 3,5 itu menentukan di mana Q berada, maka Q-nya itu di sini. Tapi berapa besar nilai Q-nya? Nah, di sini 42,5. Setelah kita masukkan dia ke rata-rata ini. Nah, kurang lebih seperti itu rekan-rekan. Oke, kita lanjutkan untuk mencari nilai Q2. Nah, kita masukkan dia ke dalam rumus yang awalnya ya, rekan-rekan ya. Dimana untuk rumusnya itu adalah Q keberapa gitu, QI sama dengan nilai KI dikali N ditambah 1 bagi 4. Jadi kalau Q2, maka kita masukkan Q di sini, QI-nya itu Q2, kemudian nilai I-nya itu adalah 2, ini adalah nilai N ditambah 1 gitu. Jadinya 13 ditambah 1 adalah 14 dikali 2 28. Nah, ini dia. Nah, di sini agak beda ya dengan mencari Q1 tadi, bahwasanya 28 dibagi 4 itu kita langsung dapatkan angka 7. Maka Q2 ini sama dengan nilai ke-7. Ini untuk menentukan posisi. Saya jelaskan rumus ini atau tahapan ini untuk mencari posisi dari Q-nya gitu. Q2 atau Q1 atau Q berapa gitu ya, Q3. Untuk mencari di mana posisinya kita gunakan tahap ini. Nah, di sini kita dapatkan Q2 sama dengan nilai ke-7. Maka posisinya itu sudah tahu berada di posisi ke-7. Yakni X7 gitu. Nah, jadi Q2 sama dengan X7 sama dengan 60. Jadi karena dia berada di X7, maka sudah pasti nilainya langsung nilai X7. Yaitu X7-nya coba rekan-rekan cek di gugus datanya atau kumpulan datanya, benar nggak X7 itu nilainya 60 gitu ya. Silakan dicek. Kita lanjut, kita cari Q3 yang terakhir. Pertanyaannya, kita punya pertanyaan Q1 berapa, Q2 berapa, Q3 berapa. Nah, kita sudah dapat nilai Q1, Q2, selanjutnya kita selesaikan Q3. Q3 sama seperti sebelumnya, kita masukkan dia ke dalam rumus untuk mencari posisi keberadaan Q-nya gitu ya. Q3 nilai yang ketiga nih dikali dengan 13, ini N ditambah 1, 14. 3 dikali 14 adalah 42 dibagi 4. Nah, di sini hasilnya kita dapatkan nilai yang ini sebenarnya 42 dibagi 4 ini adalah 10,5. Nah, jadi 42,4 ini adalah 10,5. Nah, saya di sini mencarinya ke 10,5 gitu ya. Sebenarnya sama aja, tidak masalah. Rekan-rekan kalau misalnya tidak bisa membaginya dalam bentuk pecahan, memberikan pembagi hasilnya itu tidak bisa membuatnya dalam bentuk pecahan, dalam bentuk berkoma juga tidak masalah gitu ya, seperti ini. Nah, intinya kita sudah tahu di sini nilai yang kalau misalnya 10,5 seperti ini, berarti Q3-nya berada di mana? Di nilai yang ke berapa? Di nilai yang ke 10 dan antara 10 dan 11, karena dia di sini adalah 10,5 kan gitu. Nah, nilai yang ke 10 dan ke 11 ini mewakili X10 dan X11. Maka kita harus cari rata-rata. Ingat, kalau kuartil kita carikan rata-ratanya. Nanti beda dengan desi dan persentil itu beda ya. Nah, kita masukkan dia ke sini untuk bisa mengetahui nilai. Kalau posisinya kita sudah tahu dia berada di posisi antara X10 dengan X11 karena dia berada di 10,5 gitu ya. Coba kalau saya misalnya kasih satu kasus.
Q3-nya misalnya berada Q3-nya itu berada di nilai ke 12,5. Nah, 12,5 ini berada di mana? Berarti di X12, antara X12 dan X13. Disinilah dia 2,5. Tapi untuk mengetahui berapa besar nilai Q-nya, kita masukkan dia ke rumus ini. Nah, rumus rata-ratanya. Jadi setengah dikali 10 X10 ditambah X11, karena di sini tadi ya dia nilainya nilai ke 10 setengah gitu, artinya antara X10 dengan X11. X10 itu kalau dari susunan data kita adalah bernilai 80, X11 itu bernilai 85. Kita jumlahkan dibagi 2, dapatnya 82,5. Inilah X3-nya. Jadi kuartil 1, nilai kuartil 1 sudah dapat, nilai kuartil 2 sudah dapat, nilai kuartil 3-nya sudah dapat. Oke, sekian dulu pembahasan kita tentang kuartil. Silakan nanti simak video selanjutnya mengenai desil. Sekian, terima kasih.